gitu loh. Kayak orang tuh kayak ada aja gitu orang lewat ya udah dan lain-lain. Nah ternyata dari situlah aku ketemu salah satu ada tokoh seni rupa Ibu Melanie Swan, waktu itu Ibu Seni Rupa Indonesia. Disitulah aku kayak langsung, dan again di situ aku belajar never malu memperkenalkan diri. Jadi kita harus selling point, dimana kita nggak usah malu, kayak kan namanya juga pameran, yang memamerkan dong gitu loh. Memamerkan nggak hanya karya, tapi memamerkan diri juga gitu loh. As an artist, kita harus bangga dengan karya kita, dan kebanyakan problemnya adalah sampai mana sih aku lupa. Tadi itu sampai zaman sekarang kalau misalnya mau cari ilmu, jadi tanya jurusannya apa, kalau nggak kuliah, gimana caranya jadi seniman? Oke, aku jawab satu-satu dulu ya. Mungkin kalau misalnya kuliah, jadi gini, kalau kuliah aku dulu ngambil fine art. Di mana fine art itu seni murni lah, kalau katakanlah di Indonesia. Seni murni itu belajar yang pertama patung, seni lukis, drawing, kriya, dan seni basic gitu loh, basic. Nah, di situ aku belajar bagaimana zaman dulu, nggak zaman dulu sih, sekitar 6 years, 7 years ago, itu basic benar-benar digodok untuk belajar konsep bagaimana karya yang bisa dibilang merepresentasikan sebuah konsep. Jadi aku punya konsep bagaimana aku mencoba mengilustrasikan in any mediums. Jadi nggak ada tuh namanya kayak beda-beda kayak fotografi, lukisan, bla 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 bla. Nah tapi aku spesifikasinya itu waktu itu seni lukis, karena menurut aku seni lukis adalah yang paling related. Jadi again, if you're in art, you have to be related. Karena again, yang tadi aku bilang, you have to be honest to yourself. Karena kalau misalnya maksain, jadi at the end, you're not be what you are gitu loh. Tapi you have to experiment a lot of things gitu loh. Makanya aku ambil seni rupa, karena di seni rupa itu aku bisa belajar banyak, mengeksplor banyak hal. Karena itu basics. Nah dari situlah aku mencoba untuk berkolaborasi. Kebetulan teman-teman aku juga ada di satu kampus, juga ada yang dari desain, ada dari produk interior design, product design. Jadi itu aku berkolaborasi. Nah, tapi again, untuk belajar di kuliah itu hanya tidak cukup. Dimana kalau misalnya seorang seniman itu bukan seperti lulusan-lulusan lain gitu loh. Kayak katakanlah lulusan bisnis, yang dimana ijazah gitu adalah bukti. Iya, ya kedokteran, hukum. Ijazah adalah bukti kalau kita mau ngelamar kerja, kita menggunakan ijazah itu. Kalau seniman, I have a degree. Tapi if you only have the theory, it doesn't apply in reality. Gitu loh. Jadi kita harus benar-benar practice. Di mana kita bisa dibilang kuliah itu sebenarnya untuk menambah confidence kita gitu loh. Jadi kayak kita ada basic pendidikan formal dan confidence kita untuk kita menjadi lebih percaya diri lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya katakanlah untuk teman-teman yang belum fortunate untuk bisa kuliah dan ingin, katakanlah ada teman-teman yang, aduh, aku nggak bisa kuliah seni rupa nih, tapi aku suka seni. The thing is, zaman sekarang itu banyak banget akses untuk you find the way to become an artist. Karena ada YouTube tutorial, ada pembahasan seperti ini, contohnya ada Instagram kreatif, ada banyak platform-platform lain, di mana banyak sekali gitu loh. Jadi kayak nggak ada alasan untuk tidak belajar. Ada museum, sekarang ada contemporary art museums yang cukup international standard di Jakarta. Terus juga ada bisa dibilang website, internet. So a lot of things you can serve in gitu loh. Dimana again, it has to be start from yourself, and then you have to try to find the way how to become an artist. Gitu sih. Wow, that's great. Wow, aku jadi ini loh, jadi terinspirasi juga. Oke, Kak Noval, ini kita mau nanya, tadi kan Kak Noval kan cerita, Kak Noval suka seni itu dari kecil. Nah, pernah nggak sih diremehin gitu loh? Apa sih mau jadi seniman gitu? Apakah misalnya ada mungkin nggak didukung oleh orang tua atau seperti apa? Halangannya gimana sih, Kak? Ya,
Alhamdulillah sih kalau sama orang tua super dukung, dimana tapi awal-awal ya, of course, awal-awal memulai mereka pasti mempertanyakan as a parent pasti dong, mereka orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, dan waktu itu realitanya adalah menjadi seniman adalah bukan profesi menjanjikan, dimana bisa dibilang seniman itu dicap tuh yang kayak seniman itu nggak punya pendapatan yang stable, pekerjaannya nggak jelas, apa sih yang dikerjain gitu loh, tukang gambar keliling lah atau apa gitu loh. Nah jadi konotasinya itu gitu bukan konotasi yang dianggap remeh, bukan yang sesuatu yang bisa dibilang potentially berat gitu loh. Karena tidak banyak seniman-seniman itu yang bisa dibilang serve in a way in this kind of a standard of the normal people think gitu lah. Padahal banyak sekali kalau kita we try to discover, banyak banget seniman-seniman Indonesia yang tidak pernah dipublikasikan di normal media or whatever. Itu banyak sekali seniman-seniman yang sangat berpotensial dan berprestasi. Ada salah satu seniman Indonesia yang karyanya itu yang udah dikoleksi sama Museum New York. Ada lagi seniman yang karyanya tembus termahal di Asia Tenggara. Banyak sekali gitu, tapi nggak discover. Karena itu tidak adanya dan sedikitnya wadah, fasilitas yang memadai di sini gitu loh. Nah, jadi disitulah awal-awal orang tua pasti dong mempertanyakan. Cuman along the way ketika kita mendiscover banyak seniman-seniman yang sukses, karena gini, banyak pun nggak hanya seniman, tapi pengusaha pun ada yang gagal, ada yang sukses, ya kan? Dokter pun ada yang gagal, ada yang sukses. Semuanya in any profession itu semua ada yang gagal, ada yang sukses gitu. Tapi bagaimana kita mencintai pekerjaan itu? We work for so hard for the profession yang kita ambil, karena kita udah suka dan cinta, we'll do anything for it. We will fight for it. Gitu. Nah, tetap along the way awal-awal tuh orang meremehkan, "Lu sekolah apa sih? Gambar dong, sekolah jauh-jauh gitu loh. Ngapain gitu loh? Kayak lu masa depan mau jadi apa, tukang gambar keliling." Sering banget tuh aku waktu SMA tuh diremehin kayak kerja tukang ngegambar. Teman-teman, "Lu mikir dong, lu mau gede mau jadi apa?" Karena konsep di mana sukses adalah kalau ketika lu menjadi insinyur, ketika lu menjadi dokter, ketika lu menjadi pengusaha, masuk sekolah bisnis, masuk sekolah hukum, dokter-dokteran, bla bla bla. Tapi kalau misalnya katakanlah sekolah desain, sekolah seni itu none gitu. Jadi disitulah kayak it's just a hobby gitu loh. Which is kayak it's very wrong. The thing is kayak when you are doing it for sure and then for good professionally, di luar sana banyak banget loh yang sukses gitu loh. As an artist, as a beatboxer, as anything gitu loh. Jadi itu karena di kita tidak invest 100%. Jadinya ya itu. Ya along the way tetap sih kayak katakanlah social pressure, social underestimation gitu loh. Jadinya tapi ya that's okay because mereka kan juga nggak bisa, at the end kan kita yang ngerjain kan juga, as long as you can prove it and then voila. Wow, itu mindset yang sangat bagus sekali. Oke, nah aku pengen nanya, tadi along the way kan banyak orang yang meremehkan. Nah kalau nggak salah nih kan dulu kan Kak Noval kan kuliah di LaSalle di Singapura ya. Ya betul. Nah kalau nggak salah nih, kalau kita dari riset kemarin ada momen di mana sempat dari Noval sendiri itu dibully oleh kakak kelas ya? Ya. The thing it's kayak ini menarik ya, namanya the thing it's kayak ngomongin bullying, ngomongin diremehkan itu pasti ya, anything sebelum kita prove it kalau misalnya kita sukses gitu loh. Even sampai sekarang ada beberapa yang sukses, ada yang bisa dibilang kayak mesti underestimate whatever. Dulu pernah di mana karyaku dirobek sama buku. Ya, jadi kayak udah gambar bagus-bagus nih, dirobek, crack gitu loh. Bayangin gak sih, for teman-teman kreatif, kalau misalnya karyanya nih udah dengan dari hati, dari bener-bener intuisi hati, keringet udah bener-bener udah dicurahkan semuanya, dirobek loh. Itu bener-bener down banget. Gila, tapi disitulah aku
mencoba untuk kayak ditampar, dimana kayak wake up gitu loh. You know, you are not the best. You're not the best. There are always people better than you gitu loh. Jadi don't feel so cocky, jangan sombong, dimana yang benar-benar harus banget kita punch in line gitu. Terus banyak banget dulu karena aku kuliah di Singapura, orang seniman-seniman Indonesia nanya, belajar seni kok di Singapura, kenapa nggak di Indonesia? Bagus gitu loh. Lebih bagus. Tapi di sana aku belajar banyak banget yang namanya nggak hanya belajar tentang seni, tapi belajar tentang pengalaman hidup, belajar tentang manajemen dan lain-lain. Jadi bisa dibilang masih ada tuh dari senior-senior yang kayak gimana, lu masih seniman anak Semarang sore, lu masih yang kayak masih baru, jadi kayak udahlah gak usah sotoy deh atau apa, kamu minimal seniman tuh suksesnya umur 36 tahun, 40 tahun. Terus aku mikir 25 tahun, gila, gue harus sengsara selama berbelas-belas tahun gitu loh. Kan nggak mungkin, sedangkan my parent already send me untuk sekolah, ngebiayain, dan gue harus melarat loh. Nggak, I cannot, so I have to break what people thought about it gitu loh. Wow, menarik. Wow, oke. Jadi, berarti caranya Kak Noval itu untuk menghadapi itu semua, prove it gitu ya. Prove it dengan prestasi, prove it dengan karya. Prove it. Karena gini, kalau bisa dibilang kayak orang terserah mau ngomong apa, terserah mau ngomong apa, lo bla 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 bla. Yeah, but prove it, kayak use that as a weapon. Jadi, gunakanlah itu sebagai senjata kita untuk kita balas dengan kita membuat sukses gitu loh. Kadang-kadang orang kayak kata langsung jiper kan, langsung kayak sedih gue, langsung mengurung diri, langsung benar-benar langsung cancel all the dreams gitu loh. Sedangkan prove it that they are wrong gitu loh. Someday nih gue bakal famous, someday gue bakal karya gue bakal ada salah satu di magazine, cover magazine salah satu majalah gitu loh. Dan I made it gitu loh. Hebat. Itu pasti yang waktu ngebully kayak, oh my god, dulu aku ngebully orang ini, dan orang ini sekarang karyanya ada di majalah gitu ya. Iya, dan itu kan the best slapstick kan, the best yang kayak kita nggak usah yang kayak nggak usah kita ngebalikin dengan sesuatu yang jahat, tapi dengan kayak tamparan secara tidak langsung gitu loh. Wow, oke. Nah, bicara mengenai menampar dengan prestasi, nah Kak Noval ini kan pernah memenangkan peringkat 1 untuk Painting Indonesia Art Festival. Ini live ya? Live. Wow. Oke, nah kemudian pernah menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia untuk acara The Youngest Fast Artist. Wow. Dan yang terakhir yang kemarin tadi aku juga kasih intro di awal, bahwa covernya Kuka Kunto Aji itu menang AMI Award, dan itu untuk penghargaan cover album terbaik gitu. Itu kayak, oh my god, ini kayak, wow, balas dengan karya gitu. Itu bener banget, Ahmad JH balas dengan karya. Setuju. Iya. Wow, oke. Nah, untuk dari Noval sendiri nih, ada nggak apa sih yang mau disampaikan buat mungkin teman-teman geng kreatif nih sekarang yang lagi nonton, anak-anak muda sekarang yang lagi nonton, yang mungkin down atau ada di fase yang mungkin lagi dibully, mungkin dulu seperti Noval waktu itu dibully oleh senior-seniornya. Oke. The thing is kayak mati aja proses dimana kita dibully, karena kalau aku nih dulu nih konsepnya adalah kumpulin aja semua bully-bulian, semua caci makian, kita simpan satu file, habis itu ini kita simpan satu kertas, habis itu kita crumple it, habis itu buang tong sampah. One day I prove them wrong, gitu loh. Dimana yang kayak I will never ever give up to reach you all that you were wrong, gitu loh. Dimana again the art speaks itself, gitu loh. Dimana dengan benar-benar kita yakin, bisa dibilang, karena to be honest, I didn't know anyone when I started my career in Indonesia gitu loh. Dan bener-bener yang kayak jatuh bangun
yang benar-benar harus benar-benar menghadapi rasa pahitnya bla 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 bla, and I make it gitu loh. Yang dimana nggak pernah nyangka dapat award dari musik gitu loh. Padahal aku bukan pemusik gitu loh. That's very cool, right? Yeah. And then dan Emmy Award is one of the most prestigious gitu in Indonesia. Betul. Gitu. Yang teman-teman dulu yang inget banget tuh ada salah satu beberapa yang dulu sempet meremehkan itu kayak, wah lu menang cuy, gila lo, kayak hah, wah gitu. Jadi kayak yang kayak wow, truly dan a lot of ada satu orang yang dimana finally I see it's good that you are doing great. Dan dimana orang itu dulu salah satu yang ngeremehin gue juga gitu loh. Jadi kayak that's the things. How if you invest your time, yourself in your work, in your profession, then you work hard for it, and then benar-benar never give up, someday people will acknowledge you. People will appreciate you without you seeking the appreciation. Wow, gitu. Keren. Oke, nah banyak yang penasaran juga nih, Naufal pertama kali tuh bisa pameran tuh gimana? Kan waktu di Singapura juga pernah pameran ya, bersama teman-teman ya? Ya, benar. Nah, jadi, itu gimana tuh prosesnya? Prosesnya, jadi gini, waktu itu, jadi ada namanya pameran komersial sama pameran ya anak kampus deh, gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak misalnya teman-teman kampus, kita buat pameran, bla 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 bla. Ingat banget pertama kali pameran sama teman-teman kampus, kita nih buat namanya kayak kolektif, pameran kolektif, group exhibition, ya. Okay. Teman-teman aja nih, kita patungan, uang, terus kita ada galeri yang saya tempat sewa gitu, pamerin. Dan alhamdulillah nggak ada yang datang. Oh really? Nggak ada yang datang. Yang datang itu doang gitu loh. Itu awal-awal. Okay. Terus akhirnya, wah ternyata seperti ini. Tapi at least, walaupun nggak ada yang datang, hanya teman-teman doang, tapi at least kita tuh ngerasa kayak bangga, kayak finally kita bener-bener udah bisa memamerkan karya kita. But the real exhibition waktu itu terjadi karena waktu itu aku pernah sempat kerja di art logistik, jadi labor, di mana aku jadi ngangkat-ngangkat lukisan, jadi ya kulik lah, terus bener-bener kayak ngecat, terus ngebuang sampah, bawa lukisan, installation. Tapi di mana si art company itu ternyata dia punya galeri. Nah, one day dia datang nanyain ke aku kan, are you an artist? Yeah, I'm an artist. Oh, can I see your work? Dan ketika mereka melihat karyaku, oh wow, can I see your work in your studio? Yeah, why not? Dari situlah kita kenalan, kita ngobrol, bla 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 bla. Coba aja give it a try, pameran. Nah waktu itu banget, namanya Singapore Art Fair, tahun berapa? Aku 2015 kalau nggak salah. Itu tuh pameran di sana, di mana I was the youngest artist, dan di mana di galeri itu ada galeri dari Rusia, galeri dari Prancis, galeri dari New York, galeri dari seluruh dunia aja, dan itu umurnya sekitar umurnya tuh udah cukup 30-an ke atas, di mana aku yang I was 21, wow, 21 years old, and I was like wow, bangga tapi at the same time stress gara-gara semua orang gak ada yang melihat karyaku gitu loh. Everyone just focus on others artists, is big names artists gitu. I was the only anak bawang gitu loh, anak kecil, pendatang baru. Nah dari situlah anak baru gitu. Jadi nggak dilihat, jadi stres banget tuh. Kayak this is the real pameran gitu loh, the art fair. So this is the first experience. Tapi ya itu, I never give up. I always believe, have a faith on it. Dan alhamdulillah, I sold my first piece there gitu. Wah, itu bangga banget pasti. Kak Naufal, sorry ini sinyalnya ini lagi, sore Kak Naufal hilang. Oke, geng. Wah, seru banget. Naufal, perjuangannya tuh nggak mudah ya, geng. Jadi tadi udah pameran sendiri bersama teman-teman. Terus pamerannya itu ternyata yang datang cuma teman-temannya sendiri. Dan punya kesempatan untuk pameran yang lebih profesional. Dan di situ Kak Naufal adalah peserta yang paling muda. Wow.
Oh, oke. Biar kelanjutannya ada ini ya, aku undang lagi karnavalnya ya. Nah, ya udah hari pertama, hari kedua nggak ada yang ngeliat karyaku gitu loh. Kayak orang tuh kayak ada aja gitu orang lewat ya udah dan lain-lain. Nah ternyata dari situlah aku ketemu salah satu ada tokoh seni rupa Ibu Melanie Swan waktu itu Ibu seni rupa Indonesia. Disitulah aku kayak langsung dan again di situ aku belajar never malu memperkenalkan diri. Jadi kita harus selling point di mana kita nggak usah malu kayak kan namanya juga pameran yang memamerkan dong gitu loh. Betul, memamerkan betul. hanya karya tapi memamerkan diri juga gitu loh. As an artist kita harus bangga dengan karya kita dan kebanyakan problemnya adalah banyak seniman yang kayak malu gitu loh. Pameran kitanya kabur gitu loh. Senimannya kabur gitu loh. Padahal that is the best place, that is the best time for you to sell yourself loh. Selling point adalah you have the ability to sell yourself. Katakanlah aku malu Kak karena aku introvert dan segala macam. You can learn gitu loh. Terserah sih kalau misalnya mau stay in the studio. But if you wanna get success, get recognized bener-bener lebih cepat, ya you have to be authentic gitu loh. Be different gitu loh. Nah, disitulah aku akhirnya mencoba untuk memperkenalkan diri, jadi bener-bener yang kayak bener aktif, bla bla. Dan disitulah dimana aku berkenalan sama teman-teman kolektor dari Indonesia dan mereka sangat suportif. Dan disitulah the last day dan dimana the last day itu aku menjual karya aku pertama kali waktu kuliah. Akhirnya laku ya? Akhirnya laku dan akhirnya pecah telur. Abis itu ada karya kedua yang kebeli, karya ketiga kebeli, gear dia bisa bunyi. Wow, mix media berarti ya, karnaval. Wow. Gitu. Ini kepikiran dari mana bisa bikin begini? Actually, I like again what I told you.